warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan budaya. Terkait dengan tema yang kita unggah untuk sore hari ini, yaitu petisi yang akan membahas tentang Perdunu tentunya. Ada beberapa pertanyaan untuk rekan-rekan semuanya yang sudah kami rangkum di sini. Kami memanggil langsung untuk mewakili dari LPKN, Saudara Sulaiman, tentang perkebunan atau Perdunu ini. Mungkin apa pendapat Anda yang bisa diutarakan dalam ini? Monggo, silakan. Zaman dahulu kala itu ada perkebunan. Tapi kalau terkait masalah ada persatuan dukun Nusantara, paguyuban yang semuanya di Banyuwangi ada di seluruh dukun yang ada di Nusantara di Banyuwangi, dan ada acara yang sekiranya itu membuat saya juga merasa mengkir juga ini terhadap masalah dukun ini. Karena apa? Yang di kan masalah dukun santet yang dituakan di Banyuwangi ya. Terutama dukun santet yang sudah terkenal di Indonesia. Ini akan membuat masyarakat Banyuwangi seakan-akan nanti akan merasa terisolasi di kota orang lain atau di mana. Karena apa? Dengan adanya dukun santet, anak-anak terjadi hal pembunuhan, ada orang sakit, pada saat orang merasa dirinya terpuruk, bagaimana pasti itu yang dia dukun santet yang ada di Banyuwangi, itu. Karena apa? Dukun santet itu sudah terkenal di mana-mana di Indonesia. Jadi saya menolak sekali kewajiban dukun Nusantara. Terima kasih dari saya. Dari LSM Penjara, Bapak Kepala Gunadi, dipersilakan. Terima kasih atas undangan pada hari ini, yang mana kita membahas tentang petisi, bagaimana kita bisa menyikapi terkait dengan rencana pendirian Perdunu atau Perkebunan Persatuan Dukun Nusantara. Kalau bicara masalah dukun, itu asumsi kita pasti negatif. Itu satu. Yang kedua, dibarengi dengan santet, lagi dengan kata santet, ini lebih negatif lagi. Memang, kenapa ini diadakan di Banyuwangi? Mungkin ini kita bicara sejarah. Kalau kita kenal Banyuwangi, pasti kata santet itu tidak bisa lepas. Ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya asli orang Malang, ya, ketika saya berangkat ke Banyuwangi, ditangisi sama orang tua saya. Karena apa? Satu pesan, yang kono ke santet ini. Muka-muka panjang umur gitu ya, kira-kira ya. Di nasional, di Iwan itu ada juga jejak pendapat lah. Di situ ada beberapa tokoh agama, juga tokoh perkebunan juga. Nantinya dari tokoh-tokoh agama ini juga banyak yang menolak. Nah, itu kembali pada kami dan juga lembaga kami terkait adanya Perdunu di Banyuwangi ini, kami sangat tidak setuju. Ya, dalam arti kata kami menolak. Mungkin itu dukun itu sebagai profesionalisme pribadi, oke, tetapi janganlah ini menjadi sebuah perkumpulan yang akhirnya berkonotasi negatif pada masyarakat. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sementara dari saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saudara Cundir. Terima kasih aku menambahi jawaban. Moga, silakan. Dari kita untuk kita, monggo silakan. Dari anggota kami. Iya, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya langsung saja menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pertemuan pada sore hari ini. Tentunya kita tahu bersama bahwa pertemuan pada sore hari ini tidak membahas tentang petisi, Namun karena di sini ada pertanyaan harus lembaga swadaya masyarakat harus menyampaikan, untuk itu saya terlebih dahulu akan mengambil kata arti santet. Ini kan dibicarakan kan santet, Pak. Tapi kita tidak pernah membahas santet itu apa toh? Kan begitu. Ada santet, ada sihir, ada paranormal, itu banyak sekali. Maka dari itu kalau saya melihat dari bahasa Indonesia, santet itu adalah upaya untuk menyakiti orang lain dari jauh dengan ilmu hitam.
kalau masalah santet saya itu perlu ya juga dibudayakan di Banyuwangi, tapi tidak digunakan untuk persatuan persatuan Dukun Nusantara, Pak. Untuk itu sementara dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang saya apresiasi dari Bapak siapa tadi, Pak? Bapak Hartono, luar biasanya apa? Santet yang begitu menakutkan dikalahkan dengan sebuah cinta. Sekali lagi, aplausnya untuk rekan-rekan semuanya, Pak Hartono. Luar biasa. Untuk berikutnya, menanggapi berimprovisasi yang mewakili KPJ, tim KPJ, Saudara Wan, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini di sini kan menanggapi arti dan makna Perdunu tersebut, gitu ya. Perdunu ini kemarin dicetuskan per 2020 itu udah wacana. Terus di sini ini yang menjadikan gejolak dan mis Banyuwangi itu adalah momentumnya, adalah citranya. Karena saya juga orang Banyuwangi, saya dari Songgon yang sekarang bertempat di Sukowidi, yang dimana selama itu tidak merusak undang-undang dan kode-kode etik Pancasila, kita welcome saja. Tapi kalau untuk festival santet ini kayaknya sudah belum kita melihat, kita mendengarnya kita sudah berinding gitu. Santet di festival wah, kan adu sakten ya gitu. Ya mungkin itu aja ya tanggapan dari saya mengenai hal tersebut. Terima kasih atas waktunya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Lati, sebelum ini terakhir untuk saya matur jenengan, saya dapat bisik-bisik dari tetangga saya sebelah. Apa santet itu, Bang? Mohon dengan izin saya kasih waktu untuk wakil warga tentunya, Bapak Mujib. Monggo Pak Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Mujib. Kebetulan tadi saya dibawa oleh Mas Wahyu mampir ke rumah saya. Itu teman saya, saudara saya. Saya asli Pare Kediri. Saya ke Banyuwangi tugas dinas. Saya juga dipenging sama mak saya berangkat ke Banyuwangi. Meskipun itu ada SK dari negara, saya harus berangkat mengabdikan diri saya ke negara. Mendarat di Rogojampi, Jagalan, menurut saya itu salah mendarat saya. Ternyata di situ saya disuguhi dengan perdukunan. Dilalah saya dapat mertua istri saya pernah diusir sama desa, sama kampung di Grogol gini. Itu istri saya yang kedua, mohon maaf. Itu cerita sudah diusir, kemudian beberapa tahun kembali lagi gitu. Nyata bahwa kejadian lagi tahun 98-99 itu kejadian lagi. Setelah mertua saya hidup di Banyuwangi lagi, itu dituduh santet dengan tetangganya sendiri, dan tuduhan itu menurut saya tidak berdasar karena cucunya itu sakit mutaber, tapi yang dituduh mertua saya. Sampai terjadi sumpah pocong oleh ulama sana dengan yang menuduh. Nah, daripada mertua saya itu digebuki wong, saya tanggung jawab akan saya kontrakkan di luar desa itu, dan fitnah terus mertua saya tidak diakui oleh warga situ. Nah, memang kalau menurut saya, kalau santet itu kecenderungan memang ke arah negatif, tetapi dengan kemurnian tauhid, marwah agama ditegakkan, santet tidak akan mempan. Itu saya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disilakan Saudara Anas untuk menceritakan apa yang dialaminya di daerahnya atau yang dialami di keluarga tentang santet. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sudah diundang untuk mendatangi forum ini. Sangat-sangat bersejarah ya, karena ini ada hujan ya, dan hujan ini menandakan harus jujur kita ngomongnya biar tidak kembali ke saya sendiri gitu loh. Saya tahun 2010 sampai 2012 saya di Bali merantau sebagai pekerja di sana. Akhirnya dari situ saya nggak singkat cerita, saya langsung mondok di Tebu Ireng Jombang. Saya mondok, saya ditanya, Pak, Mas dari mana?
saya dari Banyuwangi. Wah, ini kota santet gitu loh. Ini fakta Pak, Bapak Ireng menuntut ilmu. Tapi di sana saya diklaim punya santet gitu loh, karena apa? Klaim-klaiman dari Banyuwangi ini, dari teman-teman, dari apa masyarakat yang dulu dikeluarkan 98 ya gitu ya, asumsi seperti itu. Jadi saya ini kan punya santet, kok diklaim punya santet gitu loh. Saya bingung juga, akhirnya terus saya ngaji jam 8 sampai jam 12. Saya datang ke kamar, Mas Anas, acuannya Mas Anas ini wong Banyuwangi ngeri santet kok mau jual ini lemari. Loh, kok ini apa-apaan, kok ini aku ini golek ilmu, nggak golek nyantet gitu Pak. Akhirnya saya singkat cerita, saya setengah tahun ngambil keburan. Akhirnya saya pulang, sakit saya Pak, saya sakit. Mas, kok sampean kok kuat kena penyakit kayak ini gitu loh Pak. Penyakit apa sampai ini? Loh, saya kan divonis TB Mbak, dan ternyata saya punya face crystal gitu loh. Orang baca selawat, assalamualaikum. Perut saya ini, apa Pak? Dari sini ya, lari ke sini Pak. Itu hak Pak. Terus lari ke sini. Kok aneh penyakit ini ya, gitu kan? Setiap ada orang kesurupan saya dipanggil Pak. Iya dikucilkan saya, benar samanya Bang Melati kemarin itu. Dan ini kayak saya dengar mau ada perdamaian dunia. Ini apa-apaan ini? Jadi sangat-sangat saya sebagai iya tanyalah sama salah satu orang yang kenangan ginian. Kok gimana gitu loh ya? Mau ada perdamaian gini nih. Pertanyaannya kesimpulannya Bang Anas mendukung apa enggak? Saya nggak mendukung, karena saya korban. Saya diskriminasi dalam hal ini gitu loh. Oke. Ya, terima kasih, mungkin hanya itu teman-teman yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roman, seperti juga sama dengan apa yang dirasakan oleh Pak Mujib, mewakili warga. Sekarang hal ini saya juga cukup lama juga tidak ketemu. Ini lebih ekstrim mungkin. Saya akan pengen dengar langsung pendapat beliau. Dan ini tidak bisa ditolak karena beliau itu langsung terjun sering kali di lapangan. Saya tarikan lalu saya serahkan kepada Saudara Wahyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat mawon kula urun rembuk ini udah saya dengar dari tadi para sepuh, para senior dari masing-masing elemen, dari masing-masing desa. Kebanyakan 99% bahkan 100% menolak, bahkan dengan variasi alasan masing-masing tidak setuju adanya perdunu yang udah dikerarkan ya pelaku-pelaku yang kemarin di Songgon itu. Ya mungkin sedikit saya mendengar berita kemarin itu mereka membuat ikrar dengan alibi santet itu katanya mesisan bentet, terus alasan lagi pengasihan, terus motif lagi pengobatan. Saya mewakili putra daerah, saya asli Putra Osing, saya menolak keras. Silakan itu pelaku-pelaku yang saya dengar katanya sebutannya gus-gus apa itu, dari mana itu saya tidak paham itu. Ya mohon maaf saya tidak sebut namanya itu. Silakan meneruskan ikrarnya, silakan meneruskan hajatnya. Endingnya nanti belakang hari, saya sebagai putra daerah yang mewakili Kabupaten Banyuwangi untuk masalah ini, saya menolak keras. Silakan, saya tidak bisa ngomong panjang lebar, saya tidak bisa menjanjikan sesuatu. Nanti pasti ada korban, pasti ada korban. Saya pertama nanti yang menolak keras pokoknya. Silakan teruskan itu. Saya sebagai Putra Osing menolak keras. Saya di depan nanti. Saya mewakili desa saya. Saya asli kelahiran Kautan. Silakan itu pelaku-pelaku apalagi namanya menyebutkan gus-gus itu. Saya di depan, ini wajah saya nih. Bayu Sugiarto saya kelahiran Kautan, saya tinggal di Jajak sekarang. Saya tidak ridho, saya tidak rela kabupaten saya Banyuwangi tercemar dengan bahasa-bahasa santet, dengan bahasa-bahasa dukun itu. Apapun motifnya, apapun alasannya, dengan bahasa pengasihan, dukun, dan penjelasan tetek bengek yang itu, saya tidak ridho itu. Ini saya tolong ini tiap desa sudah tidak menyetujui semua ini. Tinggal dari pihak kepolisian, dari pihak aparat, tolong ditindaklanjuti itu sebelum ada korban. Jangan dibilang tidak terjadi kejadian tahun 98, pasti terjadi nanti itu. Iya, betul. Udah image-nya udah jelek, nama bahasa santet itu udah membekas, karena udah ada korban, sudah ada yang merasa tersakiti itu. Jangan dikira masalah itu udah hilang. Tolong
tolong jangan diteruskan itu. Kalaupun nanti masih ngeyel, masih meneruskan hajatnya itu, pasti saya di depan sendiri yang berhadapan itu, yang namanya pelaku-pelakunya itu. Ini hajat saya ini, tolong, mohon maaf dengan bahasa kasar saya karena saya sudah mendengarkan semua tadi nih. Anu saudara-saudara kalian 100% dia ada yang setuju itu. Motor mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kati apresiasi dan apresiasi untuk saudara kita yang saudara Bayu yang sudah mewakili dan lantang berbicara untuk menolak keras adanya Perdunu dan santet akan difestivalkan di Banyuwangi tentunya. Bahkan beliau sudah dengan lantangnya mengucap saya akan di depan, pasti ada korban. Mohon saya mulai lagi dari tidak yang terkait atau aparat yang bertugas di Banyuwangi untuk mensikapi hal ini, jangan sampai ada benturan-benturan dari masyarakat bawah. Ininya yang diragu oleh dukun sudah tidak berkaitan sekali apa paparan Bang Lati mulai dari kesimpulan dan kajiannya. Saya rasa kita setuju semuanya ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di sini.